Profesor Dr. Edward Omar Sharif Hairi, atau sering disapa dengan Profesor Edi, pria kelahiran Ambon pada tanggal 10 April 1973, merupakan guru besar dalam ilmu hukum pidana di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Edi meraih gelar tertinggi di bidang akademis dalam usia yang terbilang masih muda, yaitu pada usia 37 tahun dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Meskipun tergolong masih muda, namun dirinya sudah sering terlibat sebagai saksi ahli di berbagai persidangan. Satu di antaranya adalah bersaksi di kasus yang menjerat Basuki Cahayapurnama pada tahun 2017 yang lalu. Pada 23 Desember 2020, ia dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM pada Kabinet Indonesia Maju periode 2020-2024. Dari kiprahnya yang mentereng di bidang hukum, Edi mengantongi kekayaan Rp20.694.496.446 yang tercatat dalam ELHKPN dan dilaporkan pada 31 Desember 2022 lalu. Mayoritas harta merupakan 4 bidang tanah di Kabupaten Sleman, Yogyakarta dengan nilai Rp23 miliar. Dia juga memiliki alat transportasi dan mesin dengan total nilai Rp1,2 miliar dan kas Rp1,9 miliar. Namun, Edi tercatat memiliki utang Rp5,4 miliar. Baru-baru ini pemberitaan digegerkan di mana Edward Omar Sharif Hiaryej atau Edi Hiaryej sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai Rp7 miliar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 9 November 2023. Kasus yang menjerat Edi berawal dari pelaporan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso pada 14 Maret 2023 lalu. Kendati demikian, Profesor Edi melakukan upaya hukum dengan mempraperadilankan atas penetapan dirinya sebagai tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melalui Hakim Tunggal, Estiono mengabulkan permohonan pra-peradilan dan menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan penyidik KPK terhadap Profesor Edward Omar Sharif Hiaryej tidak sah. Dengan pertimbangan hukum, di mana hakim melihat penetapan tersangka terhadap pemohon oleh KPK tanpa didasari minimal 2 alat bukti yang cukup. Karenanya, Hakim Tunggal berpandangan karena penetapan tersangka terhadap pemohon tidak memenuhi 2 alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Karena itulah Hakim Tunggal Estiono berkesimpulan, tindakan KPK selaku termohon dalam penetapan tersangka pemohon tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, penetapan tersangka terhadap Edi Hiaryej dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kemenkumham menjadi gugur. Bagaimana pendapatmu? Komen di bawah.